Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nisa Bransyah. Dan di video kali ini kita masuk di episode ke-7 di playlist konsep PBO, pemrograman berorientasi objek. Dan di episode ke-7 ini, di video konsep PBO, kita akan membahas mengenai konsep overreading dan overloading metode pada kelas turunan. Gitu. Jadi ada sebuah metode yang tidak sesuai ketika metode itu digunakan oleh kelas anak begitu. Nah, nanti kita akan akalin itu dengan overreading dan overloading. Begitu ya. Dan yang akan kita bahas di video kali ini ada beberapa, ada 3 ya. Ada definisi overreading dan overloading, keuntungan kenapa kita harus menggunakan overreading dan overloading, dan yang ketiga ya, ini yang ditunggu-tunggu, analogi overreading dan overloading. Gitu ya. Yang pertama dulu deh, definisi overreading. Overreading adalah sebuah metode dari superclass, atau superclass ini kita sebutnya dengan kelas induk atau kelas orang tua, yang ditulis kembali pada subclass, kelas anak gitu. Jadi overreading itu kan adalah sebuah metode yang metode tersebut sudah dipunyai oleh orang tua, atau perilaku dari orang tua yang perilaku tersebut akan ditulis ulang oleh anak. Loh, kenapa? Bukannya kita kalau sudah menerapkan inheritance atau pewarisan, semua metode dari orang tua sudah dipunyai kelas anak. Dan begitupun propertinya. Kenapa kita harus tulis ulang? Bukannya mubazir. Ada sebabnya, teman-teman. Ya, kenapa? Karena seringkali terdapat sebuah metode dari superclass atau kelas induk yang aksi pada metodenya tidak sesuai jika diterapkan pada subclass atau kelas anak. Gitu. Jadi gini, mungkin ibaratnya misalnya si orang tua kita bisa melakukan hal A. Nah, ketika kita menerapkan inheritance atau pewarisan, si metode A atau tindakan A tersebut, perilaku A tersebut itu kan diturunkan kepada kelas anak. Nah, seringkali ketika kita melakukan kelas A itu caranya berbeda dengan yang dilakukan orang tua. Sama, misalnya kita akan ambil nasi gitu, atau kita mau makan. Nah, misalnya kalau orang tua itu dia meletakkan nasinya langsung sepaket sama lauk misalnya. Nah, tapi kita nggak gitu. Kita meletakkan nasi sendiri, lauk sendiri. Gitu. Oke, nama metodenya atau perilakunya sama-sama makan, tapi caranya beda. Begitu. Jadi, tidak semua metode pada orang tua itu aksinya sesuai yang diharapkan oleh kelas anak gitu, dan itu bisa kita lakukan atau kita overreading di kelas anaknya atau subkelasnya gitu ya. Tujuannya itu agar sesuai dengan apa yang kelas anak mau gitu ya. Oke, dan terdapat beberapa aturan agar bisa disebut overreading. Aturan yang pertama, parameter pada metode overreading di subkelas kelas anak harus sama dengan parameter dan return yang terdapat pada superclass atau kelas induk, termasuk urutan dan banyak parameter ya. Dan ini jika mempunyai parameter, begitupun dengan tipe data return atau jika memiliki return. Nah, jadi gini, ketika misalnya kelas dari orang tua memiliki metode yang metodenya itu tidak memiliki parameter, ketika kita overreading, kita buat ulang, ya jangan sampai kita membuat ulang tersebut dengan menambahkan metode. Ya tidak menimpa, tidak overreading, tidak membuat ulang namanya, tapi memodifikasi. Ya, kita di overreading ini nah di sini ada note overreading itu kalau ibarat saya itu replace, mengganti versi baru yang sesuai dengan kelas anaknya begitu. Jadi jangan sampai ketika metode pada orang tua itu tidak punya parameter, pada kelas anak ketika kita overreading punya parameter. Nah, itu beda cerita. Gitu ya. Kita harus samain dari mulai namanya, nama metodenya harus sama. Dari mulai parameter termasuk urutan, termasuk banyak parameter itu harus sama. Dan ketika metode di orang tua tersebut yang kita overreading mempunyai return, ya harusnya ketika kita overreading juga harus mempunyai return yang tipe datanya sesuai, sama. Begitu ya. Kalaupun void ya nggak usah di return. Begitu. Oke, intinya kita membuat ulang dengan aksi yang berbeda saja. Oke, kemudian yang kedua aturannya, aturan hak akses atau akses modifier pada fungsi overreading
di subclass tidak boleh lebih ketat dibandingkan dengan hak akses, metode atau fungsi pada kelas induk. Gitu. Intinya gini deh, kalau misalnya metode pada kelas induk tersebut itu boleh diakses oleh semuanya yang instansiasi objek, jangan sampai ketika kita overriding gitu ya, metode yang kita overriding tersebut hanya boleh diakses secara private gitu. Itu nggak nyambung. Jadi jangan lebih ketat jika dibandingkan dengan hak akses metode atau fungsi pada kelas induk. Nanti untuk hak akses atau akses modifier atau ya istilah kerennya adalah enkapsulasi, kita akan bahas lebih lengkap di video selanjutnya. Gitu. Nah, dengan arti gini deh, overriding ya. Dengan arti bahwa overriding method membuat ulang metode tertentu yang sama dengan metode yang terdapat pada superclass atau kelas induk menjadi versi baru yang sesuai kebutuhan, yang menyesuaikan kebutuhan subclass atau kelas anak. Gitu ya. Dan sekali lagi untuk catatan, ini menurut saya saja, ini entah benar entah enggak, tapi menurut saya untuk mengingat bahwa overriding itu ibarat kita nge-replace gitu. Ya, kita nge-replace, kita menimpa dengan versi baru. Gitu aja. Namanya sama. Begitupun dengan parameter, dengan return itu sama. Hanya mungkin ya beberapa aksi yang berbeda saja. Gitu. Itu untuk overriding teman-teman. Mudah-mudahan kebayang lah ya. Oke. Jadi yang kedua, definisi mengenai overloading sekarang. Nah, bedanya apa sih overriding dengan overloading gitu? Overloading adalah sebuah metode dari superclass yang ditulis kembali. Nah, ini sama-sama ditulis kembali pada subclass anak gitu ya, subclass atau kelas anak dengan memperbarui atau menambahkan parameter dan aksi yang dibutuhkan. Nah, ini beda cerita nih. Jadi gini deh. Kalau tadi overriding itu menimpa gitu ya, sama. Overloading ini lebih seperti memperbarui tapi membuat ulang dengan statement yang sedikit berbeda, tapi tetap nama metodenya sama. Begitu. Oke, kita lanjut aja. Karena seringkali terdapat sebuah metode dari superclass atau kelas induk yang perlu dibuat lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan pada subclass atau kelas anak. Jadi ibarat gini deh. Misalnya nih, kelas orang tua mempunyai sebuah metode atau perilaku makan gitu. Ya, ketika misalnya makan itu, misalnya dia tidak mempunyai sebuah parameter. Tidak bisa kita inputin, oh misalnya lauknya ini, nasinya nasi tiwul atau nasi putih misalnya, kayak atau nasi jagung bahkan gitu ya. Nah, pada kelas orang tua itu otomatis nasinya pakai nasi putih, lauknya misalnya pakai ayam goreng misalnya. Oke, tapi di kelas anak kita perlu yang lebih fleksibel daripada itu. Oke, nasinya bisa diubah dan lauknya pun bisa diubah. Makanya kita perlu dua parameter, yaitu parameter nasi dan parameter lauk. Jadi jatuhnya itu bukan menimpa atau membuat ulang sama persis. Tapi apa? Tapi memperbarui atau menambahkan fitur-fitur yang mungkin itu dibutuhkan atau menyesuaikan kebutuhan dari subclass atau kelas anak. Begitu ya, mudah-mudahan ya sedikit enjoy lah dipahami. Nah, terdapat beberapa aturan teman-teman agar bisa disebut overloading. Yang pertama, parameter pada metode overloading di subclass atau kelas anak harus beda dengan parameter yang terdapat pada superclass atau kelas induk, termasuk urutan dan banyak parameternya. Jadi misalnya nih, kalau si orang tua punya metode makan tidak mempunyai parameter, kemudian kita akan membuat overloadingnya tapi tidak menambahkan parameter juga, itu sama aja overriding namanya, menimpa ulang. Oke. Nah, tapi di sini kita harus harus beda parameternya, termasuk urutan dan banyak parameternya harus beda. Gitu. Karena apa? Karena mungkin ketika nanti kita butuh satu parameter aksinya apa, kalau dua parameter aksinya apa, begitu. Begitu ya. Akan lebih fleksibel lagi kelas pada turunan kita. Nah, kemudian aturan yang kedua, aturan hak akses pada fungsi overloading di subclass boleh lebih ketat dibandingkan dengan hak akses metode atau fungsi pada kelas induk. Kenapa kok malah boleh lebih ketat gitu ya? Karena gini, overloading itu sistemnya bukan replace, bukan menimpa.
bukan membuat ulang, tapi memperbarui dan menambahkan fleksibilitas lah begitu. Nah, dari metode overloading ini boleh aja lebih ketat karena nanti instansiasi objeknya itu didapat dari kelas anak. Begitu. Ya, agak membingungkan teman-teman, tapi nggak apa-apa. Karena untuk hak akses ini belum kita bahas, jadi masih ngambang terus. Gitu ya, intinya di save aja dulu. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulan dari overloading, dengan arti bahwa overloading method yang dibuat untuk menambahkan sistem kerja metode tertentu yang sama dengan metode yang terdapat pada superclass atau kelas induk menjadi beberapa metode yang lebih spesifik menyesuaikan kebutuhan subclass atau kelas anak. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau di orang tua itu ya seperti tadi aja, metode makan tidak mempunyai parameter, dan nanti kita bisa tambahkan fleksibilitas membuat metode baru makan ya, sama-sama makan tapi ada yang 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter gitu. Oke, dan yang 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter itu melakukan sebuah aksi yang berbeda-beda. Fleksibilitasnya semakin keren. Gitu. Atau kalau saya sebutnya sih, overloading ini remake lah, membuat ulang. Untuk tujuan apa? Tujuan untuk menambahkan fleksibilitas gitu. Di sini ada nama saya Yunus Febriansyah. Ini ala saya saja. Kalaupun teman-teman tidak sependapat atau tidak setuju, ya silahkan aja ya. Untuk berpendapat silahkan sertakan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah video ini. Kita sama-sama belajar. Gitu ya. Dan kenapa kok kita perlu overreading atau overloading? Keuntungannya apa? Yang pertama, metode pada superclass atau kelas induk yang di overreading ataupun di overloading tidak mengalami perubahan. Ya, metode di superclass atau kelas induk itu aksinya atau langkah-langkahnya atau codingan di blok kodenya di metode itu tidak mengalami perubahan, sama sekali tidak mengalami perubahan. Begitu. Ya, karena yang akan kita ubah bukan diubah sih sebenarnya, kita ngebuat ulang tapi di kelas anak gitu loh. Ya, tidak merubah sama sekali di metode tersebut yang di overreading ataupun di overloading di kelas induk. Di kelas induk mah nggak akan berubah. Tapi kita overreading, overloading, dan overloading itu ditempatkan di kelas anak. Jadi tidak akan mengubah sedikit pun metode tersebut pada kelas induk. Gitu. Kemudian yang kedua, metode overloading ataupun overreading pada subclass atau kelas anak memiliki fungsi yang lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan subclass atau kelas anak itu sendiri. Ya, dengan kita melakukan overreading dan overloading, kita akan menambahkan fleksibilitas yang lebih keren pada kelas anak. Karena mungkin kelas anak itu nggak puas dengan metode yang dipunyai oleh kelas induk. Kalaupun ada, mungkin dia perlu sebuah upgrade gitu. Ya, cara yang berbeda lah. Itu kenapa keuntungan dari overreading dan overloading. Kemudian keuntungan yang ketiga, teman-teman, subclass atau kelas anak tidak perlu menggunakan metode dari superclass atau kelas induk yang sudah di overreading atau di overloading. Karena gini, misalnya ya seperti tadi aja, metode makan. Gitu ya. Ketika kita sudah overreading atau overloading si metode makan dari orang tua, ya kita ubah caranya, kita tambahkan fleksibilitas, otomatis cara yang dipunyai atau yang digunakan oleh orang tua sudah kita tidak gunakan lagi, kita gunakan cara kita sendiri atau aksi kita sendiri gitu. Kemudian yang terakhir, subclass atau kelas anak memiliki kendali metode lebih leluasa. Gitu ya, jadi lebih keren aja fleksibilitasnya pada kelas anak. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih ada analogi inheritance yang kemarin ya. Ini jadi buat teman-teman yang belum nonton, ditonton dulu, dipahami dulu. Ini adalah yang sudah kita pelajari di analogi inheritance kemarin. Ya, jadi yang perlu kita save aja. Misalnya di kelas mobil ada properti warna cat, jenis mobil, tipe transmisi, banyak ban, tipe bohlam lampu, dan metodenya ada ini. Gitu ya. Dan di sini di kelas mobil sport dan mobil truk kita tinggal tambahkan properti apa yang perlu, metode apa yang perlu. Gitu, itu untuk analogi inheritance ya kemarin. Nah, kemudian analogi overriding dulu yang pertama. Jadi misalnya nih, kalau misalnya ya, metode
cetak data mobil pada kelas mobil, gitu ya. Misalnya dia hanya mencetak warna cat, jenis mobil, dan tipe transmisi. Sedangkan kita tahu di mobil sport ini ada turbo ya. Di sini tidak ditampilkan. Nah, tidak sesuai. Kita nggak boleh, atau sebenarnya bisa kita menggunakan metode cetak data mobil dari kelas orang tua mobil ini, tapi nggak lengkap atau tidak sesuai yang dibutuhkan oleh kelas anak atau kelas mobil sport ini. Nah, kita bisa overriding cetak data mobil. Oke, cetak warna cat, cetak jenis mobil, tipe transmisi, banyak ban, status turbo, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, ini kan kita membuat ulang metodenya, overriding. Gitu ya. Kalau di sini nggak ada parameter, ya di sini jangan ditambahin parameter. Paham ya? Paham. Artinya kita membuat ulang dan aksi yang dilakukan pada metode tersebut itu beda. Gitu aja. Kalaupun misalnya di sini warna cat nggak butuh, ya nggak usah. Jenis mobil, tipe transmisi, banyak ban, status turbo, itu pun boleh. Overriding. Begitu ya. Intinya kita membuat ulang metode dari orang tua yang mungkin metode dari orang tua tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh kelas turunannya atau kelas anaknya gitu. Ya, itu untuk yang overriding. Ingat, namanya harus sama, parameternya juga harus sama. Kalau di sini nggak ada, ya di sini jangan dikasih. Gitu ya. Kalaupun di sini sifatnya return, ya di sini harus return. Tipe datanya return juga harus sama. Kalaupun void, ya void aja. Jangan dibikin return. Gitu ya, harus sama. Dan nih misalnya, kalaupun kita instansiasi objek sport Udin misalnya. Ya, kita akan kirimkan data ke konstruktor misalnya bla 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 bla, data apa aja. Gitu ya. Kemudian kita akan panggil misalnya objek sport Udin, kita panggil metode cetak data mobil, yang akan terpanggil metode yang ada di kelas mobil sport atau yang diinstansiasi oleh objek tersebut. Gitu. Kenapa? Karena gini, logikanya kalau misalnya cetak data mobil, dia cari di kelas itu sendiri. Misalnya, di objek sport Udin, ini hasil instansiasi dari kelas mobil sport. Nah, dia cari nih metode cetak data mobil di kelas mobil sport, ada nggak? Kalau nggak ada, dia cari di orang tuanya. Kalau ada, ya udah, dia akan jalanin metode cetak data mobil pada kelas yang diinstansiasi objek langsung gitu. Kalaupun ada, kalaupun nggak ada, ya udah cari di kelas mobil atau di kelas orang tuanya, kelas induknya, begitu. Tapi prioritas utama adalah dia cari dulu di kelas yang diinstansiasi oleh objek tersebut. Begitu ya. Jadi sebenarnya di metode yang di overriding ini pada kelas mobil atau kelas induk itu tidak berubah. Fungsinya, aksinya ya udah tetap ini, tapi kita perbarui atau kita replace lah bahasanya. Gitu ya teman-teman ya, itu untuk analogi overriding. Kemudian overloading sama aja. Misalnya pada metode tambah kecepatan di kelas mobil atau kelas orang tua, itu aksinya misalnya kecepatan tambah 1. Jadi kecepatannya tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita mau kecepatannya misal langsung aja tambah 2, tambah 3. Nah, di metode orang tua tidak ada fleksibilitasnya. Gitu ya. Jadi kalaupun kita buat sebuah metode tambah kecepatan dengan menambahkan parameter, satu parameter n misalnya. Berarti kecepatan plus n. Misalnya kecepatan langsung aja tambah 2, ya udah kecepatan langsung tambah 2. Tambah 3 langsung tambah 3. Gitu ya. Nah, dan kalaupun kita instansiasi objek mobil sport, OBJ Sport Udin misalnya ya. Kemudian kita panggil OBJ Sport Udin. Kita panggil metodenya tambah kecepatan tapi tidak menginputkan atau memberikan sebuah argumen. Oke ya, jadi gini, sama seperti tadi, dia cari dulu di kelas yang diinstansiasi objek tersebut. Apa yang diinstansiasi? Kelas mobil sport, cari dulu di sini. Tambah kecepatan yang tidak ada parameternya. Oh, nggak ada. Ya udah deh cari di kelas induknya. Oh, ada.
Berarti di sini nanti tambah kecepatan tanpa parameter kecepatan plus 1. Gitu ya. Dan kalaupun nanti tambah kecepatan ada parameter 1 di sini, banyak parameternya 1, gitu ya. Dia akan cari dulu metode yang berada pada kelas yang diinstansiasi oleh objek tersebut. Oke, ada. Ya udah, berarti kecepatan plus berapa? 2. Dan ini misalnya ada lagi metode yang di overloading perlu 2 parameter. Perlu 3 parameter, silahkan. Gitu ya. Jadi dengan overloading itu kita menambahkan fleksibilitas. Kalaupun misalnya nambah kecepatannya 1 doang, ya udah, tambah kecepatan, nggak usah kasih parameter. Kalaupun misalnya mau lebih custom, ya udah, tambahin berapa sih kita mau nambahin kecepatan. Gitu. Paham lah ya? Ya, gampang banget ini mah. Overriding dan overloading. Sepertinya sudah selesai. Dan di video selanjutnya teman-teman, kita akan membahas konsep enkapsulasi atau access modifier atau biasa disebut juga visibility. Ini sebutannya banyak banget gitu ya, enkapsulasi, access modifier, visibility, tapi nggak apa-apa, intinya itulah. Dan sepertinya untuk yang enkapsulasi ini atau access modifier atau visibility ini sudah kita singgung lama dari video-video sebelumnya, tapi kita belum realisasikan ya. Santai aja, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep ini. Itu ya, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman paham, mudah-mudahan videonya membantu juga, dan menambah wawasan buat teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini, saya Nusa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning, and keep spirits.